Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat madrasah? Semoga selalu sehat dan bersemangat dimanapun berada. Oke, sekarang kita kembali lagi bareng saya, Mang Ahmad. Panggilan akrab bagi saya ya, sosokan akrab ini mah. Bareng saya Ahmad Holi dan sekarang kita kebetulan sedang duduk bareng bersama orang yang luar biasa nih. Beliau ini merupakan Wakil Kepala Bidang Humas Mandua Pandeglang, sekaligus juga Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Mandua Pandeglang tahun ajaran 2025-2026 ya? Iya, Oke. Langsung aja nih, kita nanya-nanya ke Pak Yayan. Terus kan tadi udah disepil nih, kita udah mau ngomong berarti soal PPDB. Pak Yan, mau nanya nih ke Pak Yan. iya, Pak Yan. begini apa ini? Pak Yan, kita kan sekarang udah buka jalur PPDB ya, Iya, nggak salah. Mau nanya nih, kira-kira PPDB di MAN itu udah dari kapan sih dibukanya, Pak Yan? Dan apa aja, apa namanya, lewat jalur apa aja itu iya. PPDB di MAN? Terima kasih Pak Oi atas waktunya sudah diundang di podcast Mandapa ini ya. Hari ini kita akan coba kupas tuntas tentang kegiatan PPDBM yang dilakukan atau yang berjalan di Mandua Pandeglang. Nah, di Mandua Pandeglang ini saat ini sudah berjalan penerimaan peserta didik baru. Jadi penerimaan peserta didik baru untuk tahun ini ada 2 jalur, Pak Oi. Yang pertama itu jalur prestasi dan afirmasi, dan yang kedua itu jalur reguler. Apa itu bedanya, Pak? Jalur Nah, afirmasi, jalur prestasi dan afirmasi dan reguler itu apa bedanya? Kenapa ya, harus dibedakan kayak gitu kira-kira? pertama kenapa harus dibedakan ya? Karena eh, jalur prestasi dan afirmasi serta jalur reguler yang pertama itu kami Mandua Pandeglang khususnya mengacu pada Juknis Nasional itu yang tentunya ya. Yang kedua, nah kenapa ada jalur prestasi dan afirmasi? Ya salah satunya untuk menjaring dan memberikan kesempatan kepada peserta didik lulusan SMP atau MTS yang mempunyai prestasi, yang ingin sekolah di Mandua Pandeglang gitu. Yang punya prestasinya apa? Bisa apa saja. Bisa akademik, bisa non akademik gitu ya. Oh iya. Kami juga dari panitia menerima juga jalur prestasi lewat tahfiz gitu. Wih, luar Jadi biasa ya. anak-anak yang punya bakat, punya prestasi di bidang hal-hal akademik dan non akademik, kami beri ruang khusus begitu. Ruang khusus yaitu melalui jalur prestasi. Nah, adapun afirmasi, afirmasi itu merupakan jalur yang menggunakan afirmatif ya. Afirmatif bisa dikonversi melalui surat keterangan tidak mampu gitu ya. Kemudian dibuktikan kepunyaan kartu KIP gitu atau kartu Indonesia Sejahtera atau kartu-kartu lain yang memang mensyaratkan bisa masuk ke jalur afirmasi gitu. Gitu. Nah, untuk jalur reguler ini sudah dibuka sekarang nih Pak Oi. Udah ya, dari kapan itu Pak Yan? Jalur reguler itu kita sudah buka bertanggal 14 April sampai dengan tanggal 30 April. Wih, Itu untuk gelombang pertama. harus Gitu ya. segera nih ya yang mau Iya, daftar ya, harus makanya segera. adik-adik, siswa-siswi semua yang ingin daftar ke Mandua Pandeglang, ayo segera daftar dari sekarang. Lewat mana Nah, kira-kira daftar? Nah, daftar itu bisa dua cara ya, 2 jalur gitu. Yang pertama bisa langsung datang ke sekolah melalui offline Offline ya. atau bisa juga melalui online gitu ya. Nah, online-nya melalui apa? Nah, ada nanti penjelasannya di video ini mungkin ya, Pak Oin nanti. Tinggal nanti lihat Ya, di dibaca. layar ya, di layar ya. Oh, saya bisa jelaskan juga di https //ppdb ppdb mandapa.sch.id. Lebih jelas nanti lah Nah, ditulis di ya layar nanti itu. lebih jelasnya ada di Di layar. layar teks Gitu ya, ya. Pak. Iya. Jadi Oke, seperti itu, oke. Pak. Ya. Eh, berarti termasuk pembukaan penerimaan peserta didik baru madrasah ini termasuk Mandua ini awalan banget ya. Ya, Dengan madrasah-madrasah aliyah Iya. lain kayaknya baru kita ya Pak ya. Iya. Betul, Pak Udah Oi. membuka. Jadi Apalagi kalau kalau kita lihat dari jalur prestasi dan Iya. afirmasi kemarin ya. Ya, kalau dibandingkan mungkin ya, melihat timeline dari beberapa sekolah madrasah khususnya yang ada di Kabupaten Pandeglang,
Mandua Pandeglang ini adalah madrasah yang paling awal membuka jalur PPDBM. Iya, luar biasa. Nah, kenapa kita membuka awal? Ini juga sesuai dengan edaran nasional dari Juknis Nasional bahwa per bulan Februari itu untuk madrasah umum, kita kategori madrasah umum ya Pak ya, kita sudah bisa membuka jalur PPDBM. Makanya kita sudah langsung buka untuk prestasi dan afirmasi dan yang sekarang juga reguler yang sedang berjalan begitu. Nah, insya Allah untuk reguler ini ada 3 gelombang Pak Oi gitu ya. Nah, Luar gelombang biasa. pertama itu dari tanggal 14 sampai 30 April, gelombang kedua dari 1 Mei sampai dengan 31 Mei, dan gelombang tiganya 1 sampai dengan 30 Juni. Jadi ada Gitu. 3 gelombang ya. Ada 3 Jadi jangan gelombang. khawatir kalau Nah, ada yang pengen ya, mandua tapi harus ngobrol dulu, nah harus itu. diskusi dulu, silahkan. Ya. Ada 3 gelombang, nanti Mm-mm. pikir matang-matang. Oke, kami tunggu ya. Jadi tapi gini Pak Oi ya, perlu kami sampaikan juga, ketika sudah ingin beriktikad di sekolah Teman 2 gitu, dan informasinya sudah didapat sekarang, Iya. jangan menunggu gelombang kedua Pak, karena kita juga kuotanya sedikit, Iya ya. ya terbatas kita kuotanya. Jadi kalau udah terpenuhi di gelombang 1, udah Ya kemungkinan kita sudah tutup udah gitu. tutup ya. Jadi gelombang kedua, kenapa ada gelombang kedua, gelombang tiga? Itu kan alternatif bagian daripada prosedur ya yang harus kita buat gitu. Emang berapa Pak kuotanya? Untuk yang reguler sekarang. kuota reguler itu kurang lebih 160-an ya. 160, 170. Bahaya nih kalau ada yang menyesal karena Nah, terlambat itu bisa. dia. Dan saat ini juga alhamdulillah nih sudah banyak per berapa hari ini, sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal 17 kan? 17. Nah, Baru tanggal 14 ke 17 3 ya, hari 4 baru harian. 3 hari kita buka reguler, pendaftar sudah sampai 35 siswa gitu. Bahaya nih. Jangan Ya. banyak mikir kalau mau ke Mandua, apalagi yang jalur prestasi afirmatif ini Betul. masih ditambung ya. Masih, kita masih tampung. Nggak terbatas di prestasi akademik kan ya Pak ya? Ya, tidak terbatas di prestasi akademik, non akademik juga kita terima gitu. Misalnya ada nih adik-adik yang punya prestasi di bidang olahraga Pak Oi gitu, pernah juara futsal misalnya tingkat kabupaten, kemudian punya keahlian volleyball gitu ya, pernah ikut kejuaraan. Nah, kita bisa tampung, Termasuk bisa lewat termasuk jalur bisa akademik. lewat jalur prestasi. Payan, Ya. kenapa sih adik-adik kita nih yang nanti lulus dari SMP atau MTS harus ke Mandua Pandeglang? Kira-kira kenapa sih Pak? Ya, Mandua Pandeglang ini khususnya untuk masyarakat yang berdomisili di Pandeglang ya, kalau secara letak geografis ini ada di pinggir jalan kan Pak Oy ya. Strategis banget sih ya. Strategis, Jalan nasional ya, ya. nasional. Artinya apa? Mungkin yang orang selatan yang mau ke kota itu pasti lewat ke sini. Dan yang lewat sini pasti melihat Mandua Pandeglang dari luar. Dari luar saja secara fasilitas kita sudah berbeda, mohon maaf, dengan sekolah lain. Kita punya gedung-gedung yang tinggi gitu kan. Kemudian kita punya fasilitas kelas yang nyaman. Kita punya terbaru, kita punya lab terpadu. Di dalamnya ada lab IPA terpadu, ada lab Lagi di multimedia gitu kan. komputer kita ya. Lab komputer, ada lab bahasa, ada lab keagamaan, Luar dan ada biasa. perpustakaan digital gitu ya. Selain itu juga di sini menjanjikan kenyamanan dalam belajar. Kita juga banyak program-program lain Pak Oi. Ya, ada program keterampilan di sini. Oh, apa aja, Pak Yan? Nah, ini yang membedakan ya mungkin dengan sekolah Atau aliyah madrasah pada lain. umumnya ya, sekolah madrasah pada umumnya. Di Mandua Pandeglang itu mempunyai program keterampilan, di antaranya itu ada keterampilan multimedia, kemudian ada tata boga, dan ada juga otomotif. Yang di MAN Ya. ada program keterampilan Ya. 3, multimedia, tata boga, otomotif. Selain belajar agama dapat nilai plus, Betul, Pak Oi. bisa belajar multimedia. Betul. Kalau yang senang multimedia ya, bisa juga tata boga. Bisa tata boga. Nggak terbatas perempuan ya, laki-laki pun nggak apa-apa kalau mau belajar masak, dan juga otomotif. Betul, Tapi yang mortir dong. Betul. Jadi stigma madrasah sebagai sekolah keagamaan dalam konteks pemikiran dulu itu
Sekarang sudah berbeda, Pak. Oh. Jadi madrasah hari ini itu secara muatan isi di dalamnya itu kita bisa melebihi sekolah umum Wis, gitu. iya. Karena tadi ada beberapa keterampilan yang bisa diminati ya. Betul. Ya, bisa. Adik-adik yang berminat ke multimedia, kita ada sarana yang Ini udah lengkap salah cukup satu nyaman ya. tunjangnya ya. Labnya yang luar biasa, ber-AC, komputernya nyaman. Kemudian juga ada lab otomotif, ada khusus ruang keterampilan. Kalau kita lihat ya, tampilan ini sudah semi bengkel gitu. Standarnya mungkin standar bengkel kayak standar bengkel AHS gitu, Honda gitu, Pak Oy gitu Luar ya. biasa. Kita juga ada bagi perempuan mungkin yang suka masak-masak ya, kita juga ada keterampilan tata boga, Pak. Apalagi di tahun ajaran Ya, yang baru nanti makin banyak masuk ya, guru-guru guru-guru. profesional yang sesuai bidangnya ya. Betul, Pak Oy. Oh iya, ngomong-ngomong soal guru nih Pak. Ya. Selain tadi kita berbicara soal fasilitas, gimana nih kira-kira nih gurunya nih? Oh ya, Mandua Pandeglang saat ini secara SDM ya, kualitas tenaga pendidik kita alhamdulillah sudah secara profesional mengampu mata pelajarannya masing-masing. Artinya secara kepakaran di Mandua Pandeglang itu semuanya sudah membidangi, Pak. Jadi tidak ada lagi guru yang mengajar di luar bidang kepakarannya. Jadi sudah gitu ya. profesional ya Sudah istilahnya. profesional semua. Kemudian secara kualifikasi akademik juga alhamdulillah Mandua Pandeglang mayoritas semuanya sudah sarjana dan juga sebagian besar sudah Tidak sedikit yang S2 ya. S2. Salah satunya ini Pak Iya. Kohos kita Dan ketua Pak Koi juga Insya Allah, bentar lagi insya Allah mau lulus S2 insya Allah, gitu doain, ya. Pak. Amin. Jadi Oh sudah. iya, Pak Yan, selanjutnya nih Iya. dengar-dengar, bukan dengar-dengar sih, Iya. karena saya juga guru Mandua. Kan Mandua itu juga punya program pembiasaan yang luar biasa Iya. banget nih, yang sudah Betul, Pak dilakukan Oi. dari Iya. dulu. Nah, salah satu ciri khas ya di Mandua Pandeglang itu kita punya program pembiasaan. Nah, pembiasaan itu dilaksanakan sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, tapi ada beberapa hari-harinya, Pak Oi gitu ya. Apa itu? Misalnya nih di hari Senin. Ya. Nah, hari Senin itu umumnya kan dilaksanakan upacara ya, Pak Oi. Tetapi di Mandua Pandeglang itu diisi dengan berbagai ragam kegiatan pembiasaan. Upacaranya hilang atau gimana? Itu masih tetap ada, Pak. Upacara masih tetap ada. Itu kan Bahaya. untuk menanamkan nasionalisme dan membentuk disiplin kan. Tapi kita ada beberapa muatan kegiatan lain yang coba kita kolaborasi gitu ya. Artinya supaya anak itu secara karakter dia dapatkan karakter dari berbagai kepembiasaan itu gitu. Tidak hanya disiplinnya saja, tapi karakter-karakter lain ya, diharapkan muncul dari pembiasaan itu. Setiap hari Senin dan Ya, Senin dan Jumat. Jumat ya. Ya. Jadi pembiasaan hari Senin dan pembiasaan hari Ya. Jumat ya. Hari Senin dan Jumat. Kita bagi menjadi 4 pekan kan dalam waktu 1 bulan itu. Pekan pertama di hari Senin di awal bulan itu kita melaksanakan upacara. Dan di hari Jumatnya ada Jumat takwa, kita pengajian gitu mungkin ya. Kemudian pekan kedua hari Senin kedua ada kegiatan muhadoroh, Pak Oi. Jadi diisi dengan kegiatan muhadoroh. Wah, kiaian berarti Ya, belajar jadi dan kiai, kita belajar undang, Qori, belajar doa. betul, kita juga undang alumni yang sudah berkiprah menjadi ustadz gitu ya, bisa mengisi di kegiatan itu. Yes. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi variasi, Pak. Ya. Jadi tidak hanya upacara saja. Kemudian Senin ketiganya itu ada kegiatan yang namanya itu SDM gitu istilahnya. Apa tuh SDM? Sholat duha bersama mengaji bersama. sholat duha dan mengaji bersama. Sholat duha dan mengaji bersama. Baru nanti di pekan keempatnya itu upacara lagi, Pak. Jadi setiap sebulan 2 kali. Iya. Tengah-tengahnya program pembiasaan. Ya, begitupun dengan hari Jumat, Pak. Ada Jumat takwa, Jumat sarapan bersama, Jumat bersih-bersih, dan Jumat sehat. Begitu. Biang-biang. Pokoknya Ya. Mandua harus jadi pilihan utama, Mandapa harus jadi pilihan utama. Betul, ya. Pak Oi. Pamungkas nih, Pamungkas Ya. Pak ya. Apa sih pesan atau ajakan Pak Yan agar adik-adik kita nih tertarik dan mau tanpa harus ragu berpikir ulang, agar ayo kita ke Mandua aja. Betul, Pak Oi. Mungkin ada yang terlewat ya, Pak. Saya tidak menyampaikan tadi. Iya. Di Mandua juga ada
keunggulannya dibandingkan dengan mana lain, diantaranya ada asrama, Pak. Oh, Ya, itu yang penting. asrama. Nah, sekarang di kita itu ada asrama, tapi memang prioritas untuk putri, Putri. Pak. Dan ini luar biasa muatan Hampir aja gak kebahas langsung mayoritas ini. pembelajarannya. Iya. Ini udah semi boarding school, Pak. Luar biasa ada tahfiznya, Mm-mm. ada tahsinnya, ada kajian kitab kuningnya. Kemudian ada lagi berbagai muatan pelajaran yang disampaikan oleh ustadzah-ustadzah yang sangat luar Nah, biasa. yang jauh, Gitu. yang ragu, Ya, khawatir, pengen betul, misal orang Sumur, orang betul. Panimbang, orang mana lagi? Hmm, Orang Cibadak, orang hmm, Cikesik, orang Cibaliung, betul. pengen ke Mandua tapi bingung. Di Manduanya ada asrama Iya, dan Pak. sudah representatif banget Betul, ya. Pak. Oi. Iya. Fasilitas sudah lengkap, disediakan makan, kemudian laundry, pokoknya semuanya serba menyenangkan, Pak. Ada wifi-nya gitu. Pembelajaran dijamin semua. Pesannya, Pak Oi, mungkin bagi adik-adik, Iya. siswa-siswi lulusan SMP atau MTS Mm-mm. yang ingin daftar ke Mandua Pandeglang, segera daftarkan dari sekarang. Mm-mm. Sebelum kuotanya Terpenuhi. Kalau terpenuhi, ya, ya. kalau terpenuhi ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu ya, karena sudah tidak ada sarananya nanti untuk menampungnya gitu Pak Oi Iya. gitu. Jadi seperti itu Pak Oke. Oi. Makasih banyak Ya, banget Pak sama-sama Yan. Pak Oi, Udah terima mau kasih. diajak ngobrol santai. Udah mau bincang-bincang soal kegiatan Ya, PPDBM iya betul. atau penerimaan peserta didik baru madrasah di eh, lab komputer ini ya. Ya. Kelihatan banget ini kan lab komputer ya. Ini bukan green screen ya Pak ya? Bukan, ini asli, ini asli. Asli. Ini fasilitas yang ada di Mandua Pandeglang. Dan Khawatir takut green screen oh Pak ya. ya, ini asli, betul asli Makasih bukan Pak kita. ya. Ya, sama-sama Terima Pak Oi. kasih telah meluangkan waktunya. Nanti kita ke depan ngobrol-ngobrol Ya. banyak lagi. Mungkin bukan hanya soal PPDBM, tapi soal hal-hal lainnya juga ya. Ya, Makasih Pak Yayan atas waktunya. ya. Kurang lebihnya saya juga berterima kasih kepada yang sudah menyimak video ini. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan-pembahasan menarik selanjutnya Betul. di podcast Mandapa. Sekian dari saya, Ahmad Doli. Saya Yan Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.